Begini Mas Guru, saya ingin bertanya mengenai kebenaran dari tablet Sumeria yang mengatakan bahwa manusia ini katanya diciptakan dari rekayasa genetikanya para Anunnaki. Bagaimana ini Mas Guru mau penjelasan? Terima kasih. Gini, ini hal-hal yang kalau kita hanya mendekati secara rasional empirik menjadi sangat spekulatif gitu ya. Karena kan kita nggak tahu, kita nggak hidup di zaman itu. Kalaupun kita pakai pendekatan artefak gitu ya, kita juga nggak tahu beneran nggak artefaknya ada. Itu kan cuma cerita ya. Nah, makanya kalau hal-hal begitu santai aja, nggak usah gampang ditolak, nggak usah gampang dipercaya, netral aja sampai nanti Anda tahu kebenarannya. Kalau saya sendiri setelah saya menyelami kenyataan ya, membaca semacam rekaman semesta, apa yang disampaikan di tablet Sumeria itu baru mewakili satu aspek dari kebenaran. Dasarnya begini, kalau pakai bahasa Inggrisnya itu kan we are not alone ya. Di jagat raya ini kita tidak hidup sendiri. Di bumi itu ada penghuninya dengan macam-macam beragamnya. Pertanyaannya, apakah di planet Venus ada penghuninya? Apakah di planet Mars ada penghuninya? Ya, apakah di galaksi lain ada penghuninya? Apakah ada universe lain? Ya, bagaimana kita bisa menjawabnya? Kita juga nggak lihat. Makanya kalau pakai pendekatan rasional empirik yang seperti ini pun pertanyaannya susah untuk dijawab kan begitu. Kalau mengacu kepada temuan sains, kayak NASA baru bicara dimungkinkan, hipotesa, belum kebenaran. Nah, kalau menggunakan rasa sejati sendiri, Anda akan tahu. Makanya nanti Anda selami sendiri. Ya. Sejauh saya menyelami, memang ada penghuni-penghuni di planet lain, atau di galaksi lain, atau di universe lain, yang sebagiannya punya teknologi tinggi, dan sebagiannya itu punya watak invasif, dan sebagiannya itu kayak di film-film itu kayak penjelajah antar galaksi. Dan ada di antara mereka itu yang kemudian dari planet lain itu datang ke bumi. Nah, salah satu klan pendatang ini namanya Anunnaki, klan ya. Dan dengan teknologi mereka itu sangat mungkin merekayasa genetik. Misalnya dia ketemu dengan Pithecanthropus erectus gitu ya, atau Homo neanderthal. Bentuknya kan nggak kayak kita, bentuknya masih setengah monyet kan gitu. Nah, sangat mungkin genetika dia digabungin dengan genetika yang dia punya, dimasukin ke lab, jadilah Homo sapiens. Itu sangat mungkin. Kenapa itu sangat mungkin? Karena ya memang demikian adanya, dan itu tetap ada hingga saat ini. Ya. Jadi tentang keberadaan manusia yang merupakan hasil rekayasa para alien, dan bahwa alien itu ada, kalau Anda sekarang bisa melihatnya, ya itu nyata. Ya, tetapi itu cuma salah satu proses pembentukan manusia. Proses lainnya adalah memang seperti yang diisyaratkan oleh Darwin, ada evolusi. Cuma ini nggak gampang menjelaskannya. Bagaimana keberadaan itu berevolusi dari tataran yang paling rendah hingga tataran yang paling kompleks, ya. Gitu, dari amuba nanti terus berkembang sampai nanti jadi gorila. Entah gimana ceritanya nanti muncul juga manusia. Itu proses evolusi. Tapi nggak gampang dijelaskan. Nggak gampang dijelaskannya gimana? Kalau dulu misalnya ada gorila, terus bagaimana manusia lahir? Apakah tiba-tiba gorila beranak manusia atau gimana? Atau tiba-tiba gorila lagi berjemur berubah jadi manusia? Bisa nggak Anda menjelaskan? Saya juga nggak ngerti. Nggak mudeng itu. Teori evolusi itu prakteknya kayak apa tuh nggak mudeng. Ya. Karena saya belum melihat gambar utuhnya, jadi ya bilang aja saya nggak tahu juga. Cuma teorinya ada begitu. Nah, yang saya lihat justru begini. Ini teori berikutnya. Kalau orang Jawa bilang itu manungsa kuwi Jawoto kang ngajelmu. Ya. Jadi
entitas-entitas cahaya itu bisa menjelma menjadi manusia yang berbadan fisik. Kalau itu saya lihat, maksudnya rekaman itu kelihatan. Jadi yang tadinya tidak punya badan fisik, ketika dia melakukan persentuhan dengan elemen-elemen kosmik gitu ya yang ada di bumi ini, badan fisik itu bisa dibungkus oleh tubuh fisik. Ya. Nah kalau itu ada. Makanya dalam beberapa tradisi dikatakan bahwa leluhur suku-suku tertentu itu dari dewa dewi, maksudnya itu, gitu ya. Ya begitu Bu, jelas ya. Pokoknya kalau yang kayak gini ini anggap aja dongeng sebelum tidur. Sebelum Anda bisa membuktikannya sendiri. Ya sama saja misalnya sekarang pakai teori agama. Manusia berasal dari Adam dan Hawa. Emangnya Anda tahu? Itu kan katanya. Ya. Makanya semuanya ini nggak usah gampang dipercaya. Termasuk katakanlah saya ngomong, saya nggak akan bohong. Tapi kan Anda juga nggak ngerti juga. Ya nggak usah dipercaya juga, santai aja. Ya buktikan sendiri nanti. Ya gitu.